Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham dividen yang menarik di awal tahun 2025 disertai dengan adanya akumulasi. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham ya, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan lakukan screening saham dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi. Dan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit bisa kita gunakan untuk menganalisa saham baik secara fundamental ataupun teknikal sebelum kita terjun dalam investasi saham guys ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit untuk berinvestasi, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan teman-teman jika ingin mengakses fitur stock screener ini, teman-teman tinggal klik saja ya titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. Di sini ada screener dan menu lainnya yang juga bisa teman-teman akses ya secara gratis. Lalu teman-teman masuk ke preset screener. Di sini ada beberapa fitur screening saham ya, baik itu dari sisi fundamental ya ataupun teknikal. Contohnya, jika teman-teman ingin mencari saham-saham dengan dividen yield tertinggi, maka teman-teman klik dividen lalu ada highest dividend yield. Ini adalah dividen yield tertinggi guys ya, yang dibagikan oleh saham-saham perusahaan yang ada di IHSG. Lalu kita mencari juga saham-saham yang sedang diakumulasi ya. Kita cari bandarmologi dan langsung ke big accumulation. Kita klik big accumulation maka akan tampil saham-saham yang diakumulasi ya cukup tinggi. Kita klik value di sini, maka di sini akan diurutkan guys ya dari saham-saham yang diakumulasi paling tinggi. Nah, lalu kita pun bisa menambahkan financial column ya. Di sini kita akan tambahkan dari sisi dividend yield-nya. Karena kita pun ingin melihat ya berapa besar sih dividend yield yang bisa dibagikan oleh saham-saham perusahaan ini ya. Nah, ada beberapa saham yang membagikan dividen yield tinggi, apalagi ketika harga sahamnya turun, maka otomatis dividen yield-nya pun akan semakin tinggi. Jadi ini sangat menarik ya jika kita bisa membeli saham-saham bagus yang rutin bagi dividen di harga murahnya. Oke guys, kita akan tambahkan juga ya price performance ya untuk di 1 hari terakhir ya guys ya. Kita ingin melihat pergerakannya di hari sebelumnya. Nah, di sini juga sudah terlihat ya ada beberapa saham yang juga rutin membagikan dividen dan mulai rebound lagi ataupun mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan ya guys ya. So teman-teman bisa lakukan screening ini secara mandiri ya dengan Stockbit ya. Karena di sini saya terbiasa menggunakan Stockbit versi website seperti itu. Oke guys, jadi langsung saja ya kita analisa saham pertama yaitu adalah saham Auto. Nah, untuk saham Auto kita lihat cukup menarik guys ya, secara dividend yield itu juga bisa tembus di 7 sampai 8%. Kita lihat kenaikannya di tanggal 30 Desember lalu ada kenaikan 3,6% ya, close di Rp2.300 per saham. Nah, Auto ini kan dia anak usaha dari Astra International yang artinya Auto kemungkinan besar masih akan rutin bagi dividen. Jadi dividen itu adalah sebuah kepentingan ya dari induk usahanya atau dari pengendalinya. Kalau misalkan ada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen dari perusahaannya, maka pengendali atau induk usaha pasti akan menginstruksikan kepada anak usahanya untuk terus bagi dividen. Nah, jadi seperti Auto ini kan anak usaha dari Astra International, lalu UNTR juga sama ya guys ya. Nah, jadi anak usaha Astra International ini pastinya akan rutin bagi dividen dan ini merupakan kesempatan ya untuk teman-teman dalam berinvestasi. Lalu juga Astra International itu merupakan anak usaha dari sebuah entitas perusahaan yang lebih besar lagi. Maka Astra International juga berpotensi membagikan dividen terus-menerus baik kepada para investor dan juga kepada pengendalinya. Ya, seperti itu semoga dapat dipahami guys ya. Nah, ini merupakan ilmu yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi tidak semua saham itu akan rutin terus bagi dividen, tergantung kepentingannya. Apakah ada kepentingan pengendali di dalamnya untuk membagikan dividen atau ada kepentingan lain? Ya misalkan Demas gitu ya. Demas kan dia belum bisa bagi dividen lagi ya karena memang kepentingan pengendali adalah untuk menambah land bank ya bukan bukan membagikan dividen gitu. Jadi uang yang biasanya dibagikan untuk dividen ya dari Demas itu digunakan untuk membeli lahan atau menambah jumlah land bank-nya sehingga bisnis kedepannya akan semakin menarik lagi atau net income-nya semoga bertambah lagi seperti itu guys ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih berharap oh Demas semoga bisa bagi dividen, semoga bisa bagi dividen. Nah, teman-teman harus pahami dulu gitu ya. Konsep dari dividen itu sendiri adalah kepentingan dari pengendalinya.
Oke, jadi untuk saham auto, kita lihat ternyata ada akumulasi guys ya, big accumulation. Nah, di sini juga salah satu keunggulan dari fitur Stockbit ya, ada broker summary atau bandar detektor Stockbit yang bisa langsung memberikan informasi ya secara rata-rata apakah ada akumulasi atau ada distribusi. Kalau misalkan rata seperti ini ada big accumulation sampai di average atau rata-ratanya juga terakumulasi besar, maka artinya ini adalah saham yang cukup menarik dengan akumulasi yang cukup tinggi. Kita lihat ya beberapa investor asing akumulasi di auto ya, ada BK ya akumulasi 2,9 miliar, lalu ada LG, CPAK dan juga DH guys ya. So untuk auto cukup menarik, jadi kita akan masukkan ke dalam watchlist di hari Kamis besok ya. Besok hari Kamis kita akan open market lagi tanggal 2 Januari 2025. Jadi, saya kasih info ya sedikit guys ya, bahwa PPN 12% itu hanya akan diterapkan untuk barang-barang mewah yang harganya di atas 3 miliar ya guys ya. Silahkan teman-teman baca-baca lagi infonya, nanti mungkin kita akan infokan juga ke teman-teman detailnya seperti apa. Tapi, PPN untuk, barang sehari-hari itu tetap di 11%. Jadi pada intinya PPN tidak akan naik gitu guys ya, secara umum ya, ini tidak akan naik. Jadi kita ada harapan nih di tahun 2025 IHSG dan juga saham-saham yang kemarin anjlok bisa rebound kembali. Itu juga menjadi harapan para investor tentunya ya. Oke guys, untuk teman-teman yang mungkin ya masih melakukan averaging down di saham-saham yang kemarin sempat turun ya, nah teman-teman dapat angin segar nih. Oke guys, saham selanjutnya atau saham kedua yang akan kita analisa adalah saham TINS. Nah, di sini PT Timah Tbk juga cukup menarik ya, meskipun kemarin sempat anjlok juga, sempat turun juga dari 1.560-an ke harga 1.000-an gitu guys ya. Tapi di harga 1.000 ini saya melihat memang cukup menarik ya, apalagi memang sudah naik ya dari zona oversold-nya alias memang sudah jenuh jual. Jadi wajar kalau TINS ada kenaikan. Oke, untuk TINS ini di tanggal 30 kemarin itu naik 3,8% dengan akumulasi yang juga bagus ya. Dari CC 5,9 miliar, lalu AZ, EP, BK dan juga RB sebagai top buyer di saham TINS. Nah, PT Timah Tbk ini sebenarnya perusahaan yang dia seharusnya rutin bagi dividen. Tapi di beberapa tahun ke belakang ya guys ya, TINS ini tidak bisa bagi dividen. Kenapa? Ya karena ada kasus korupsi di dalamnya ya, sehingga menggerogoti ya keuntungan dari PT Timah Tbk yang sudah diusut dan sedang viral ya saat-saat ini. Itu adalah kasus PT Timah ya, korupsi ya, kasus korupsi PT Timah yang sudah apa ya, sudah ditetapkan ya tersangkanya, seperti itu. Nah, tapi memang menjadi viral karena, dinilai bahwa hukumannya terlalu ringan gitu ya. Tapi dengan, ditangkapnya para koruptor ini, kita melihat bahwa kuartalan, ya laporan keuangan dari kuartalannya TINS itu semakin bagus dan ada potensi TINS bisa bagi dividen lagi. Kalau misalkan neraca keuangannya sehat, laporan keuangannya sehat, net income-nya terlihat ada ya guys ya, dan memang benar-benar menghasilkan profit, yaitu artinya TINS ada potensi bagi dividen. Ya meskipun di tahun 2024 ini belum bisa bagi dividen ya karena kasus korupsinya juga baru ketahuan gitu guys. Jadi untuk TINS saya cukup yakin di tahun 2025 akan ada kejutan, yaitu adalah pembagian dividen lagi dari TINS ya setelah sekian tahun dia absen tidak bagi dividen. Jadi untuk TINS ada akumulasi juga guys ya, terutama dari CCAZ ya, EP, BK, dan juga RB ya sebagai top buyer ada CC 5,9 miliar dan kemungkinan ini adalah dari investor domestik. Saham ketiga adalah saham TAPG ya guys ya. TAPG di tahun 2024 ini dia selalu membagikan dividen yang cukup besar ya. Bahkan kalau misal kita lihat dari screenernya TAPG ya ini yieldnya cukup besar guys. Yieldnya 21,83% ya guys ya untuk dividen yield dari TAPG. Nah, jadi THPG juga cukup menarik ya karena sudah turun ya dari area high-nya di 990-an turun sampai di 700-an guys dan mulai ada kenaikan lagi di tanggal 30 lalu naik 4,79% ya close di Rp765 per saham dan bisa breakout lagi di atas MA 150-nya dan juga mulai naik ya dari zona oversold alias sudah jenuh jual juga nih. So, waktunya THPG harusnya ya bisa naik lagi. THPG ada big accumulation terutama dari CC 5,4 miliar, YPYUNIEP ya juga menjadi top buyer untuk saham TAPG. So kalau misalnya kita lihat juga ya harga CPO masih berada di angka yang cukup tinggi, jadi saya rasa masih ada potensi ya saham-saham CPO bisa kembali uptrend. Selanjutnya adalah saham Avia. Saham Avia ini sudah turun cukup dalam, bahkan dia ini downtrend ya guys ya.
koreksi dari 500-an turun terus sampai di 350-an. Jadi untuk Avia meskipun di, tanggal 30 lalu ya ada koreksi 2,4% dan close di Rp400 per saham, tapi di tanggal 27-nya ada kenaikan yang cukup tinggi ya, 7,89%. Dan tanggal 30 pun ketika ada normal correction 2,4% ada big accumulation, terutama dari AZ, ZPPD dan juga CP sebagai top buyer di saham Avia. Nah, kita akan coba lihat ya guys ya, bagaimana sepak terjang dari emiten, Bapak Hermanto Tanoko ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan Bapak Hermanto Tanoko ini ya, dia aksi korporasinya mirip-mirip dengan, Bapak Prajogo Pangestu, kemungkinan besar Avia juga bisa kembali uptrend ya, tapi memang ada perbedaan guys ya dari style antara para konglomerat ini. Saham selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah saham BNGA ya, salah satu saham bank secondliner yang juga diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong ya sebagai investor kawakan yang ada di Indonesia. Di mana kita lihat ya sempat turun juga ke 1.660-an dan perlahan-lahan bisa naik lagi terutama di 5 hari perdagangan terakhir ya. Sudah naik sampai di Rp1.730 per saham dan masih ada akumulasi terutama dari GR, TP dan juga MG ya sebagai top buyer. Dan kita pun melihat investor retail juga masih melakukan akumulasi. Dan ya karena ada sentimen positif ya dari disahkannya PPN tetap di 11% ya guys ya untuk mayoritas, kebutuhan pokok, maka saya rasa ini adalah waktunya saham-saham perbankan bisa kembali unjuk gigi, bisa kembali uptrend dan semoga itu terjadi. Selanjutnya adalah saham Unilever. Nah, saya yakin ya teman-teman yang masih nyangkut di Unilever masih memiliki kesempatan untuk melakukan averaging down untuk saham Unilever-nya. Dan kita lihat di 2 hari perdagangan terakhir tanggal 27 dan tanggal 30 Desember ini mulai ada kenaikan lagi guys ya. Ya minimal sudah naik sekitar 5% lebih. Jadi untuk Unilever close di Rp1.885 per saham dengan akumulasi yang juga besar terutama dari investor asing ya. Ada KZ, YJ, LG dan juga BK. Lalu kita lihat net buy asingnya 5,8 miliar untuk Unilever. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman averaging down ya di harga saat ini dan semoga nanti ketika harga sahamnya naik, teman-teman bisa cuan juga dari capital gain dan mungkin ingin kalian pindahkan ya ke saham lain yang lebih profitable ke depannya ataupun lebih prospek lah ya dibandingkan dari Unilever. Karena secara bisnis memang Unilever ini bisnisnya sudah mature dan secara persaingan juga sangat ketat ya guys ya. Jadi mungkin teman-teman masih floating loss tapi juga perlu dihitung ya pendapatan dari dividen teman-teman itu sudah seberapa besar. Jadi jangan muluk-muluk ya. Misalkan dari capital gain teman-teman cuan 10%, ya jangan lupa untuk take profit kalau misalkan memang ingin benar-benar pindah ke emiten lain. Selanjutnya adalah saham Pegas ya guys ya. Pegas juga kita lihat punya potensi untuk bisa lanjut menguat ya. Karena meskipun kemarin tanggal 30 itu masih close di harga yang sama bahkan cenderung merah ya. Sempat naik tapi dia close-nya masih di Rp1.590 per saham. Tapi kita lihat ternyata masih ada akumulasi yang besar terutama dari investor asing ya. Ada KZ ya, TP, SA, CP dan juga XA. Dan untuk KZ ini masuk 8,6 miliar. Jadi cukup menarik ya untuk saham Pegas kita akan masukkan ke dalam watchlist ya untuk hari Kamis besok. Jadi kita akan open market di 2 hari ini yaitu di hari Kamis dan hari Jumat gitu ya. Oke guys, jadi untuk saham-saham yang sudah kita bahas, ini saham-saham yang setidaknya ya, dia masih rutin bagi dividen meskipun harga sahamnya sempat terkoreksi. Nah, terkecuali untuk TINS ya, TINS ini masih prediksi saja untuk di tahun 2025 semoga bisa bagi dividen karena tentunya ada kepentingan dari pengendali TINS ini, di mana TINS kan perusahaan BUMN ya. Pastinya semua perusahaan BUMN itu diwajibkan membayar dividen kepada negara, kepada pengendalinya. Kalau TINS mungkin kepada main ID dulu, nanti main ID ke negara. Seperti itu guys ya. So, jika ada saham lain yang lebih menarik, silahkan teman-teman request saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.